Kekesalan sejumlah warga desa Alusibatjas terkait permasalahan perselingkuhan langsung ditanggapi oleh Kepala Desa Alusibatjas, Simon Markus Lalamafu, dengan menjelaskan secara detail persoalan yang dianggap keliru soal dugaan-dugaan sejumlah warga desa Alusibatjas. Saya berterima kasih karena ini kita buka transparansi untuk semua pihak bisa mendengarkan, dan sekaligus saya tidak membela diri pada kesempatan ini. Seyogianya kita berujuk pada aturan undang-undang yang kita tahu bersama adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan sementara sudah direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020. Ada mekanisme yang perlu kita lakukan. Apa yang disampaikan tadi, dugaan itu memang itu benar diproseskan. Yang bersangkutan bersama Ibu Tete Lepta dengan bapak angkatnya pergi melapor di desa, dalam hal ini di sekretaris desa Alusibatjas, dan dia terdata dalam daftar laporan desa. Nah, baru di tanggal 8 bulan Juli kemarin kita baru bisa dapat melakukan sidang desa. Dan dalam sidang desa itu menghadirkan dua belah pihak bersama keluarga. Sidang desa ini kita lakukan bukan berarti melihat kronologi atau langsung memutuskan berdasarkan hukum positifnya, tidak. Tetapi sebagai amanat undang-undang adalah pembinaan kemasyarakatan. Di sini kita melakukan itu. Saya sebagai kepala desa, sebagai pimpinan sidang pada saat itu bersama dengan desa dan staf desa, kita membuat sidang terbuka. Dan di sana setelah sidang kita mulai, saya tanyakan, Ibu Tete Lepta, apakah sidang yang Ibu laporkan bersama Bapak laporkan ini kita sidangkan hari ini atau ada pikiran lain? Beliau sampaikan bahwa suami saya menelpon Bapak angkat saya untuk nanti dia menjelaskan sendiri. Dan jawaban dari bapak angkat bahwa suami saya Polin Dicemas mengatakan dikembalikan kepada keluarga dalam bentuk mediasi adat. Dan dalam proses sidang lanjutan saya memastikan apakah benar mereka melakukan hal itu, dan ibu sendiri mengatakan mereka selingkuh. Saya tanya laki-laki juga yang sama, mengatakan kami sendiri. Tetapi karena atas permintaan dibawa ke keluarga untuk mediasi dan adat dilaksanakan sesuai laporan dari staf desa saya bahwa yang bersangkutan Bapak Kiki Batayeri telah membuat adatnya dengan membayar 7 juta rupiah. Namun itu tidak cukup. Di tanggal 9 saya keluarkan surat teguran keras. Sebelumnya saya sudah memanggil beliau bersangkutan karena dia adalah kaul keuangan. Saya sudah memberikan dia teguran keras secara lisan 3 kali berturut-turut, bahkan 4 kali. Dan akhirnya di tanggal 9 itu saya keluarkan surat teguran keras pertama kali dan menskorsing dia selama 3 bulan untuk menunggu proses dan tahapan-tahapan. Di sini saya sudah koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, Bapak Camat dan juga Kadis PMD untuk hal dimaksud. Olehnya itu apa yang disampaikan dan dituntut oleh masyarakat, saya juga tidak melarang mereka. Namun intinya bahwa kita membangun desa tidak mudah. Saya merasa bahwa kita hanya melihat nilai sebelah mata saja, tetapi yang lain kita tidak buka. Intinya juga yang terjadi di sini, mereka yang datang itu, sekali lagi mohon maaf, itu adalah mau dikatakan perwakilan masyarakat. Di sini saya belum pastikan bahwa itu adalah perwakilan masyarakat, karena mereka ini adalah orang-orang di mana ada yang sakit hati. Nah, berikutnya terkait dengan
proses ini sementara berjalan. Karena itu semestinya kita menunggu. Kita adalah negara hukum. Dan di situ kita memakai aturan-aturan hukum untuk melaksanakan tindakan-tindakan. Saya tidak mengatakan bahwa dia dipecat atau tidak dipecat. Prosesnya telah dilaksanakan. Surat saya sudah serahkan kepada beliau dan juga sudah ke Bapak Camat. Tembusan Bapak Camat juga saya sudah sampaikan ke Kadisnya. Proses lanjutan kita akan menunggu selanjutnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Iya. Terkait masalah yang terjadi Bapak Kades, itu kan menurut informasi yang kita dapatkan itu ibu-ibu memaku atau memalangi kantor desa itu bagaimana Pak Kades? Sampai memasang swearing. Benar, karena saya bukan meninggalkan desa dan tidak kembali ke desa. Saya di Saumlaki untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan. Kebetulan di hari Jumat itu mereka palang dan informasi itu disampaikan oleh Bapak Sekda sendiri. Saya sementara bersama dengan BPD kami ikut kegiatan dari BPKRI di Gedung Galaksi. Dan pada saat itu juga mereka pergi palang. Sampai hari ini saya belum bisa dapat memastikan jelas apa alasan palang. Tapi sesuai undang-undang tidak seenak-enaknya memalang. Aturan tidak mengatakan demikian. Karena itu kan aset negara Pak. Aset negara. Kalau itu maka saya akan berkoordinasi lagi kembali ke pihak-pihak terkait untuk segera dibuka itu. Karena tetap ada pelayanan kemasyarakatan. Di situ yang saya mau tekankan. Kalau misalnya itu kan aset negara Pak, kantor desa dan juga balai desa. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan-kerusakan yang dibuat terkait dengan persoalan ini, bagaimana tindakan Bapak Kades sendiri? Benar, di tanggal 8 pada saat sidang berjalan, itu ketidakpuasan masyarakat pada dasarnya terkait dengan mereka dikembalikan ke keluarga dalam bentuk adat istiadat, pengurusan adat istiadat. Masyarakat pada kala itu sebelum kepala-kepala desa terdahulu memutuskan secara adat bahwa siapa yang melakukan tindakan selingkuh dan diketahui maka hukumannya merangkap dan harus membayar denda adat, sanksi adat itu. Nah, di sini ketika saya sebagai kepala desa coba saya mengkaji apakah ada aturan itu tertulis tidak atau ada perdes tidak. Sampai hari ini di desa tidak ada perdes. Maka itu sekali lagi saya tidak berani untuk mengambil resiko memberikan sanksi untuk merangkap. Tetapi sanksi adat tetap masih dipakai. Nah, olehnya itu ada pengerusakan. Ada pintu kantor dirusakkan, jendela-jendela kaca dipecahkan. Dan pada saat itu juga polisi, Kapolsek datang mengamankan. Saya dengan besar hati mau mengatakan pada saat Kapolsek memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dengan sedih saya mengatakan bahwa kita masyarakat mencoreng muka kita sendiri, merusak muka kita sendiri. Tapi dengan besar hati mengatakan bahwa Bapak, kalau ini memang pengerusakan benar, saya mau proses hukum, sudah jelas saya kantongi orang-orang yang merusak. Namun ini adalah masyarakat saya. Saya tetap sebagai kepala desa mau mengampuni. Namun jangan terulang lagi. Karena ini sudah palang, bisa saja saya tindak lanjuti ke pihak berwajib. Karena ini adalah aset negara. Bukan aset pribadi saya, Rey Lalamafu, yang sudah ditulis, diberitakan Markus Simon Lalamafu, kepala desa. Itu bukan aset saya. Ini aset negara. Dan saya pastikan ketika ini masih tetap seperti itu, mereka tidak kembali dan segera mengeluarkan palang-palang itu, pelayanan masyarakat, saya akan pastikan kembali untuk memproses secara mekanisme yang benar. Apakah itu undang-undang, pihak kepolisian, atau proses selanjutnya seperti apa, nanti saya akan menginformasikan. Itu untuk sementara. Ya, yang berikut Pak Kades, ini kan masyarakat Bapak sendiri
Terkait dengan masalah ini kan mereka sudah melaporkan ke inspektorat nih Pak. Ya kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak dipanggil, bagaimana nih Bapak menyikapi kondisi demikian? Terkait dengan mekanisme itu, Ya. sebagai kepala desa, saya akan tetap melayani dan tetap datang menyampaikan proses yang telah saya lakukan. Ya. Karena itu saya tidak lalu mengatakan bahwa saya adalah segala-galanya. SK kepala desa Ya. itu sah sesuai amanat undang-undang. Ya. Karena nanti ketika dipanggil oleh pihak inspektorat, pihak daerah, saya akan tetap siap untuk datang menindaklanjuti apa yang disampaikan. Ya, mungkin yang terakhir Pak Kades, ini kan yang buat ini masyarakat Bapak sendiri nih. Selaku Kades kan minimal harus mempunyai kebijakan keseimbangan, tidak memilah-milah di dalam masyarakat kan, sehingga tidak menjadi masalah ini dia berkembang. Sikap apa yang Bapak ambil? Karena masyarakat sudah membuat demikian. Apa yang Bapak ambil? Karena ini kan masyarakat Bapak sendiri nih. Ya, sudah barang tentu sebagai pemimpin desa, sebagai orang tua, tidak akan membunuh anaknya sendiri. Sudah pasti. Saya dan kita semua orang beriman. Kalau saya sudah menghukum, Ya. lalu di manalah hukuman Tuhan? Yes. Saya tetap mendoakan. Namun semuanya saya percaya dan yakin bahwa Tuhan akan tetap menuntun yang terbaik. Karena itu masyarakat saya sekalipun aturan kita akan pakai, tapi sebagai manusia dan sebagai orang tua kepada masyarakat saya akan membina. Karena dalam undang-undang dan aturan memberikan wewenang kepada seorang kepala desa untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Itu yang saya pastikan untuk hari ini, karena intinya untuk kemaslahatan Desa Alusi Badjas itu saya kedepankan. Terima kasih. Siap.